Setelah mereka bertemu dengan Logo yang sedang sibuk memikirkan bagaimana cara membuat dewa besar Juk Crossbow. Yang membuat Titan dan lainnya heran, Logo ternyata mendapat benda ini hasil dari membeli Spirit Hall. Dan ketika Spirit Hall menghancurkan 7 pagoda menggelap harta karun, sisa-sisa dewa besar Juk Crossbow dikumpulin oleh antek-antek Spirit Hall dan mereka jual. Tunggu, apa katamu? Kamu tahu benda ini? Aku takut itu benda yang aku buat, jadi tentu saja aku mengenali benda itu. Cepat dan ceritakan bagaimana kamu membuat benda ini. Juga bagaimana kamu mengembangkannya. Jika kamu membantuku menjawab pertanyaan ini, aku akan langsung mempromosikan kamu ke pandai besi kelas sarjana. Apa gunanya gelar sarjana bagiku? Kamu adalah pengrajin surgawi. Jika aku memperbaiki di depanmu, maka tidak akan ada dapat melihat mekanisme rahasia dalam objek ini. Ini adalah rahasia untuk sekte Tangpo. Seseorang yang bukan dari sekte Tang tidak dapat diizinkan untuk mengetahuinya. Bahkan di antara murid-murid sekte Tang, hanya beberapa anggota inti yang diizinkan untuk mengetahui proses produksinya. Melihat Tangsan yang bersikeras hanya untuk orang-orang sekte yang boleh mengetahuinya, Logo juga tidak punya cara lain. Dia berjalan ke pintu, membuka gerbang, dan berteriak, "Silong, kesini!" Dalam beberapa napas, Silong dengan cepat bergegas ke Logo dengan hormat bertanya, "Guru, apakah kamu memanggilku?" Logo mendengus dan berkata, "Mulai hari ini, kamu adalah presiden baru asosiasi pandai besi. Aku sudah lelah. Aku akan bepergian dari sekarang." "Guru, kamu pasti bercanda kan?" Silong berkata, terpana oleh kata-kata gurunya. "Apakah aku terlihat bercanda? Lain kali, ketika aku tidak lagi di asosiasi pandai besi, kalian semua harus bekerja sama untuk menjalankan asosiasi ini. Aku sudah tua, sudah saatnya aku pensiun juga, dan pergi layani mereka." Semua heran, bahkan Titan juga heran. "Sekarang, ajari aku bagaimana cara membuatnya. Aku sudah bagian dari sekte Tang kan?" "Itu tidak cocok bagimu. Aku masih punya yang lebih bagus." Tangsan memberikan cetak biru setengah jadi dari jarum Vero Plusum Tutorial. Logo menerima cetak biru dan menyuruh Silong membawa rombongan Tangsan untuk dilayani. Ketika Silong melihat daftar bahan yang diperlukan oleh Tangsan, membuat dia kaget, bahkan dalam jumlah ton. Bagi Spirit Hall, pengrajin besi itu sangat rendahan dan tak berguna. Oleh sebab itu, antek-antek Spirit Hall selalu bertindak semena-mena di kota Gengsin. Ketika rombongan Tangsan sedang mau makan, ternyata tempat yang biasa Silong gunakan sudah dipesan oleh antek Spirit Hall duluan, yaitu Mayer. Mayer mendatangi Silong dan berkata, "Masih pandai besi? Benar-benar menyedihkan. Bahkan dengan peringkat 70 Anda, kamu masih seorang master alat roh yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu memiliki tempat ini. Selama kamu membujuk Presiden Logo agar asosiasi pandai besi Anda bergabung dengan Spirit Hall, bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan?" Wajah Silong sudah pucat karena marah. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Segera kekuatan besar mengirim Silong jatuh ke samping. Namun, Silong sangat cepat menemukan keseimbangan, dibantu oleh Oscar. Jatuhnya Silong secara alami memperlihatkan Tangsan dan yang lainnya di belakangnya. Dan Mayer segera tampak terganggu, bukan karena dia mengenali mereka, tetapi lebih karena matanya jatuh pada 2 wanita di antara mereka. "Silong, dari mana kamu menculik 2 wanita muda ini?" Sangat cantik." Sambil berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju Rongrong dan Xiaowu. Ma Hongjun yang akan segera bertindak, tapi ditahan oleh Tangsan. Tapi Titan sudah melangkah maju untuk menemuinya. Mendengus dengan marah, hampir tidak menyembunyikan fluktuasi energi kekuatan roh yang tidak masuk akal yang dia lepaskan. Segera, tekanan luar biasa tiba-tiba berkembang seperti gelombang pasang. Myers, yang sudah bersiap untuk mengangkat tangannya untuk menyentuh Xiaowu, hanya merasakan dadanya menegang dan dipaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya segera menjadi khawatir melihat Titan yang tinggi dan cara mengagumkan yang dia lepaskan. Dia tidak bisa menjaga kulitnya agar tidak berubah. Apakah Tangsan tidak marah jika seseorang berani menyentuh Xiaowu? Tangsan hanya melemparkan sebuah token pada Mayer yang membuat Mayer bertekuk lutut dan ketakutan, buru-buru memberi hormat dan membungkuk pada Tangsan. "Aku tidak mau makan siangku terganggu, jadi cepatlah pergi dari sini." Ya, itu adalah token yang diberikan ayahnya dulu kepada gurunya. Hanya tetu dari Spirit Hall yang memiliki token ini. Setelah Tangsan kembali ke akademi, gurunya mengembalikan token ini dan menyuruh Tangsan untuk menyimpannya.